Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, boleh lambaikan tangannya dong. Shalom. Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Apabila kami masih hidup ini adalah anugerah dan kasih-Mu saja Bapa. Terlebih kami bersyukur karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, dari antara orang mati, menjadikan iman kami tidak sia-sia, menjadikan pengharapan kami baru ya Tuhan. Terima kasih karena kebangkitan-Mu menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita masih merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka Bapak Ibu iman kita, percaya kita kepada Kristus Yesus sia-sia. Tapi puji Tuhan oleh kebangkitannya kita menjadi hidup, kita menjadi menang oleh karena kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita puji Dia. Kuasa maut telah dikalahkan, haleluya, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru, kemenangan bagi kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari bersama-sama boleh angkat tanganmu. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi
bagimu Yesus hidup. Dia bangkit, maut tanpa makan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan saya jadi, amin. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa bersekutu kembali pada saat ini. Walaupun lewat online, semua ada maksud Tuhan yang sangat baik untuk kita sekalian. Kalau biasanya kita beribadah berkumpul di gedung gereja, sekarang lewat sistem online ini kita beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Tuhan punya maksud agar seluruh keluarga kita ini menjadi keluarga yang harmonis, yang kompak, yang bersama-sama tumbuh di dalam Tuhan Yesus, bertumbuh dalam iman dan kasih bersama-sama. Nah, kita akan doa dulu ya untuk menyediakan hati kita menerima firman Allah. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami bersama seluruh keluarga kami dapat beribadah bersama-sama, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa dan menerima firman Allah. Engkau menghendaki agar keluarga kami ini menjadi gereja Tuhan. Gereja bukan di gedung, tetapi tiap keluarga-keluarga merupakan gerejanya Tuhan, bagian dari tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, juga segenap kami yang mendengar, Tuhan urapi dan biarlah firman Allah menjadi berkat yang maksimal buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merindukan kebangkitan pertama, ini seri yang kedua ya, lanjutan firman Allah minggu yang lalu. Merindukan kebangkitan yang pertama. Kita semua anak-anak Tuhan pasti sudah percaya, sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, tetapi kalau kita hanya mengetahui begitu saja, maka itu bukan maksud Tuhan. Tuhan bermaksud supaya kita juga merindukan, termasuk golongan yang mengalami kebangkitan yang pertama. Ya, setiap orang yang sudah meninggal dunia, semua akan dibangkitkan Tuhan. Baik itu orang-orang kudus atau orang-orang fasik, Tuhan akan membangkitkan. Ya, orang-orang kudus miliknya Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang kekal, yang tidak akan bisa tua, tidak akan mati, tidak bisa sakit dan sebagainya. Orang-orang fasik yang meninggal juga akan dibangkitkan, juga memiliki tubuh kekal, tapi bukan tubuh yang mulia. Nah, mari kita akan membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, 7, 8, 9 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena
Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan bahwa semua yang dulunya dianggap keuntungan, dianggap kebanggaan bagi Paulus ini, misalkan dia adalah orang Farisi yang punya kedudukan yang tinggi, muridnya Gamaliel dari suku Benyamin dan sebagainya yang bisa dibanggakan dengan ketokohannya dia sebagai tokoh orang Farisi. Semuanya itu Paulus mengatakan dibandingkan dengan pengenalannya kepada Tuhan Yesus, itu hanya bagaikan sampah saja, bagaikan sampah. Ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus atau iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Nah, kemudian dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, di situ Rasul Paulus menyatakan, yang ku kehendaki ialah, satu, mengenal Dia, mengenal Kristus. Dua, dan kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, dan persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya. 4, di mana aku akhirnya serupa dengan Dia dalam kematiannya, di mana aku akhirnya serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, ya, supaya akhirnya aku beroleh beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi ini yang dirindukan Paulus, supaya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, dan untuk itu ada 4 syaratnya tadi. Yang pertama, mengenal Dia. 2, ya, mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan Kristus. 4, di mana aku akhirnya serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kebangkitan yang dimaksudkan Paulus adalah kebangkitan yang pertama, ya, kebangkitan orang mati yang pertama, yang di Alkitab dituliskan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ya, Wahyu 20 ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, ya, dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, ya, menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya, ya. Ini luar biasa, ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun lamanya. Nah, tadi disebutkan, ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kematian kedua itu? Apa? Wahyu 20 ayat yang ke-14. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Lalu maut
dan kerajaan maut, ya, atau Hades, dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ya, kematian kedua itu lautan api. Ya, nah dikatakan lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Maut itu juga merupakan nama dari iblis. Ya, kalau kita baca Wahyu 6 ayat yang ke-8, maut itu adalah salah satu nama dari iblis. Ya, iblis adalah raja dari kerajaan maut. Nah, dikatakan ya, iblis dan kerajaan iblis akhirnya akan dilempar ke dalam lautan api kekal, Gehenna, ya, Gehenna atau neraka. Ya, juga tentunya orang-orang yang mengikut iblis, orang-orang fasik akan mengalami kematian kedua, yaitu dilempar ke dalam Gehenna, lautan api kekal. Nah, sekarang siapakah yang masuk dalam kebangkitan pertama? Ya, ini yang dirindukan oleh Paulus. Siapakah yang boleh masuk dalam kebangkitan yang pertama? Yaitu mereka yang meninggal dalam Kristus. Ya, mereka yang meninggal di dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus. Nah, orang yang meninggal dalam Yesus adalah orang yang lebih dulu hidup dalam Yesus. Kita tidak mungkin bisa meninggal dalam Yesus kalau hidup kita di luar Yesus, ya. Orang yang meninggal dalam Yesus adalah orang yang hidup dalam Yesus. Orang yang hidup dalam Yesus dibuktikan ia telah menjadi ciptaan baru. Ya, orang yang hidup dalam Yesus dibuktikan orang itu telah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Rohnya telah dibaharui. Ya, puji nama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, hidup kita yang lama sudah berlalu, dan kita hidup sebagai manusia yang baru, yang terus diperbarui. Nah, orang yang telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Ya, hidup bagi Kristus. Hidup dalam Yesus berarti kalau begitu yaitu hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi hidup dalam Yesus itu berarti hidup untuk Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya. Persyaratan pertama yang tadi kita baca, kalau kita merindukan untuk masuk dalam kebangkitan yang pertama, ya, setiap orang yang meninggal dalam Yesus itu akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Tetapi orang-orang yang mengalami kebangkitan itu kemuliaannya tidak sama. Kemuliaannya tidak sama, ya, tergantung bagaimana waktu
di dunia, buah-buahnya, karakternya dan sebagainya. Nah, yang disasar oleh Paulus yaitu mengalami kebangkitan yang pertama dengan posisi yang diperolehnya sebagai imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah bersama Kristus sebagai raja di atas segala raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan seusai kerajaan 1000 tahun damai, pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Tentu di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, ada tugas kedudukan tersendiri yang sangat mulia. Nah, persyaratan pertama yaitu mengenal Allah dan Kristus. Jadi bukan hanya percaya, saudara sekalian, ya, bukan hanya percaya tetapi mengenal secara pribadi. Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, itu epiginosko, ya, jadi bukan sekedar mengenal, tapi mengenal karena hubungan yang intim, yang erat, yang akrab, dan pengenalannya itu bersifat bertumbuh dan progresif atau maju. Ya, nah, bagaimana kita ini bisa mengenal Tuhan? Nah, saya akan memberi contoh, yaitu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai, ya, naik ke Gunung Sinai pada kali yang kedua. Kitab Keluaran 34 ayat 1 dan 2 mengatakan, ya, Kitab Keluaran 34 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, berfirmanlah Tuhan atau Yehova Yahweh kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, ya, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ayat yang ketiga, tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba atau lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Ya, setelah Musa naik ke atas Gunung Sinai sampai puncaknya, apa yang terjadi? Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan, ya, dalam Alkitab bahasa daerah Pangeran Yehuwah, ya, jadi Tuhan di sini bahasa aslinya sebenarnya Yehova atau Yahweh, dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan, ya, dalam bahasa Jawa, ya, menyerukan asmaning Sang Yehuwah, ya. Ing kono Pangeran Yehuwah banjur tindak langkung ngarepe serta nguwuh-uwuh, ya. Yehuwah iku Allah kang. Nah, saudara sekalian, jadi ketika Allah itu hadir, ya, Yehuwah, ya, itu Tuhan sendiri yang menyerukan, ya,
namanya. Ya, Yehuwah, Yehuwah iku Allah yang, ya, Yehova, Yehova itu Allah yang satu. Nah, ini Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Satu, sifat welas lan asih, penyayang dan pengasih. Ya. Jadi Allah itu memperkenalkan kepada Nabi Musa sifatnya, pribadinya Allah yang penyayang dan pengasih. Sifat welas lan asih. Dua, luweh dening sabar, panjang sabar. Gede kamirahane lan kasetiane, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi untuk mengenal Allah itu, kalau Allah tidak menyatakan dirinya, ya kita tidak bisa. Ya, nah dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus menambahkan, aku lemah lembut dan rendah hati, aku iki alus lan lembah ing budi. Nah, kita tidak bisa mengenal Tuhan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya dengan pewahyuannya, di mana Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita dan Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita dapat mengenalnya. Ya. Nah, yang penting kita ini harus taat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat contoh dari Musa tadi. Allah memerintahkan Musa menjelang pagi naik ke atas gunung Sinai. Ya. Nah, jadi perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu bayangan dari perjalanan rohani kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Perjalanan bangsa Israel dari sejak merayakan Paskah selesai, lalu keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai itu 50 hari. Persis pada hari Pentakosta, 50 hari. Jadi keberadaan bangsa Israel di bawah Gunung Sinai itu merupakan bayangan, yaitu ketika rasul-rasul Tuhan ya mengalami pengalaman Pentakosta. Setelah 50 hari Tuhan Yesus disalibkan, mereka diperintahkan oleh Tuhan ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk jangan meninggalkan kota Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dan mereka taat. Dan persis setelah 50 hari Paskah, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dengan tanda mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu 50 hari ya setelah Paskah. Ya, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu ya Gunung Sinai itu bayangan dari Pentakosta, pengalaman Pentakosta. Jadi agar kita ini bisa mengenal Tuhan, maka kita perlu ada pengalaman Pentakosta itu. Kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Dan ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bukan sekedar untuk jadi saksi, tetapi kita harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti seperti Musa ya, diperintahkan naik ke atas Gunung Sinai. Berarti kita harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk mencari hadiratnya Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, dengan membawa 2 loh batu yang sudah dibentuk seperti loh batu sebelumnya, untuk ditulis kembali 10 hukum Allah. Nah,
Ya, Musa membawa 2 loh batu, ya, yang sudah dipahat, dibentuk persis seperti 2 loh batu yang sebelumnya yang telah pecah itu. Untuk apa? Ditulis hukum Allah oleh Allah sendiri. Nah, tetapi yang kita bawa dalam mencari hadiratnya Tuhan, ya, dalam usaha kita untuk mengenal Tuhan, yang kita bawa bukan loh batu, tapi loh daging hati kita yang sudah dibasuh darah Kristus lewat korban anak domba Paskah, ya. Hati kita yang sudah dibasuh dengan darah Kristus, hati yang baru yang kita sediakan untuk digrafir dengan firman Allah oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga mengatakan, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati kita, di dalam hati manusia, ya. Puji nama Tuhan, itu yang harus kita bawa, ya. Ditulis, ini bahasa Yunaninya egrafo, artinya digrafir. Jadi, ya, kalau kita ini ingin mengenal Tuhan lebih lagi, maka kita harus membawa hati kita setiap kali kita ini mencari hadiratnya Tuhan, harus siap sedia hati kita itu digrafir oleh Roh Kudus. Firman Allah itu dituliskan di hati kita, ya. Nah, yang ketiga, ya. Nah, Tuhan akan menyatakan diri kepada orang yang siap menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati karena mengasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu akan menyatakan diri bukan kepada sembarang orang, ya, tetapi kepada setiap orang yang mau menerima firman Allah dengan sepenuh hati, ya, karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, Tuhan mengatakan, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya, menyatakan pribadinya, supaya kita mengenal Tuhan, mengenal secara pribadi, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, ya. Nah, sangat penting bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, ya, sangat penting, ya. Sangat penting bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan sebagai hasil dari keintiman kita bergaul dengan Tuhan. Karena kita akan mengalami perubahan karakter, pikiran dan perasaan menjadi sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan, maka kita juga akan mengalami perubahan, ya. Mengalami perubahan, sifat-sifat Tuhan itu akan diimpartasikan, ya, dalam diri kita, ya. Kodrat ilahi Tuhan itu akan diimpartasikan, ya. Jadi ini
mengenal Tuhan itu penting sebab kita akan menjadi seperti yang kita kenal, ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Berarti karakternya, pikiran dan perasaannya akan diubahkan sama dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai sifat-sifat ilahi sama seperti Kristus. Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita bergaul dengan Tuhan dalam hikmat-Nya, kita akan memiliki hikmat Tuhan, yaitu pikiran dan perasaan Tuhan yang kudus, ya. Itu juga akan diimpartasikan dalam hidup kita ini. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dia, ya, mengatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, pasti akan, ya, kita akan dibangun, bukan dirusakkan. Kita akan dikuduskan, disucikan, dipulihkan, disembuhkan. Ya. Nah, bergaul dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita akan mengalami impartasi kekudusan dan kodrat ilahinya. Ayat yang terakhir, kitab Kejadian 5 ayat yang ke-22. Henoh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Artinya diangkat hidup ke surga, rapture. Henoh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam pergaulannya dengan Allah itu, Henoh diubahkan, diperbarui. Ya, kodrat Allah itu kemudian diimpartasikan terus dalam hidupnya Henoh. Sehingga Henoh ini menjadi kehidupan yang disempurnakan. Tidak bercacat celah, kudus, suci, dan sempurna. Nah, oleh sebab itu, sesibuk apapun kita, jangan padamkan roh. Ya, jangan kita padamkan Roh Kudus. Jangan anggap rendah nubuat, tetapi ujilah dulu dengan terang firman kebenaran. Tetaplah senantiasa berdoa sambil mengucap syukur dan carilah kehendak Tuhan dan lakukanlah. Ya, sekarang ini saatnya, ya, kita ini melangkah mengajak seluruh keluarga, ya, betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul berjuang mengenal Tuhan, banyak berdoa, minta kepenuhan Roh Kudus, minta supaya Tuhan mengalirkan pewahyuan-pewahyuannya, minta supaya mata hati kita dibuka oleh Tuhan, sehingga kita terus menerus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan demikian, ya, kita bisa masuk dalam kebangkitan yang pertama. Ya, jadi dari 4 syarat tadi itu yang pertama, mengenal Dia. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, tidak ada pergaulan dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, karena kita masih dalam tabiat-tabiat dosa. Ya, puji nama Tuhan.
kita akan menyanyikan sebuah nyanyian. Ya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi, Haleluya. ku mengasihi-Mu. Haleluya, demikianlah ya Bapa. Haleluya. Haleluya, ampuni kami kalau pada masa-masa yang lalu kami belum bersungguh-sungguh berusaha untuk membangun keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Haleluya, kami hanya sekedar percaya, kami hanya sekedar mencari berkat-Nya saja. Tapi yang Kau kehendaki yaitu kami mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal dengan sungguh-sungguh, membangun keakraban, keintiman dengan Tuhan, bergaul setiap hari dengan Tuhan seperti Henokh. Haleluya. Sebab kalau kami mengasihi Engkau, bergaul dengan Engkau, maka Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada kami, akan memanifestasikan pribadi-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Sehingga kami dapat mengenal Engkau makin hari makin mendalam ya Tuhan. Sehingga kami juga makin mencintai Engkau, dan pergaulan kami dengan Engkau juga akan makin menjadi indah ya Tuhan. Dan kuasa-Mu akan dinyatakan pada kami. Kami akan mengalami pemulihan, kesembuhan, haleluya, kelepasan, kemerdekaan, haleluya. Oh, terima kasih karena kodrat ilahi itu diimpartasikan kepada kami. Pikiran dan perasaan Kristus diimpartasikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkati seluruh keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga kami semua Tuhan memberkati, melawat setiap pribadi kami, keluarga-keluarga, oh Tuhan, supaya dijamah oleh Tuhan, dilawat, sehingga seluruh keluarga kompak menjadi satu, harmonis ya Tuhan. Tidak ada perpecahan dalam rumah tangga,
tidak ada pertikaian dalam keluarga, dan disitulah keluarga itu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan kepada seluruh keluarga kami dimanapun kami berada dan pergi. Tuhan beserta, melindungi, menjaga, dijauhkan di segala malapetaka, dari segala macam penyakit, virus apapun juga. Di dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kuasa kesembuhan bekerja mengalir dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini, agar Tuhan memberkati sehingga dapat mengatasi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapak. Engkau juga akan melindungi dokter-dokter dan para petugas medis yang sedang bertugas. Terima kasih, berkati semuanya. Saudara sekalian, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah rahmat damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Tuhan datang. Yang percaya katakanlah amin.